Halo Gaters, selamat datang di Getty Media, medianya para UMKM. Kali ini aku berada di Pertamina Smexpo dengan tema melangkah dari lokal ke global di Gandaria City, Jakarta Selatan. Acara ini akan berlangsung dari tanggal 31 Oktober sampai 5 November 2023. Ada keseruan apa aja sih di dalam? Yuk ikutin aku. Acara ini diadakan setiap tahun oleh Pertamina dan diikuti oleh 100 lebih UMKM binaan dari Pertamina dari berbagai kategori, mulai dari fashion, food and beverage, dan lain sebagainya. Ikutin aku, kita langsung ngobrol-ngobrol aja dengan para UMKM yang ada di sini. Produk-produk yang kami hasilkan itu berbahan baku dasarnya ikan. Jadi inovasi dari produk olahan ikan. Jadi ada hadir di sini kami ada abon ikan, ada crispy kulit ikan, kemudian ada juga kerupuk, dan kalau untuk produk-produk yang basah seperti empek-empek, tekwan, siomay, kita hadir dalam produk frozen food. Jadi lebah kita menghisap nektar bunga yang berbeda-beda. Dalam setahun kita bisa mendapatkan sekitar 18 sampai 22 jenis bunga yang berbeda. Tergantung musim bunga. Kita bawa lebah kita dari satu tempat ke tempat lain. Di Bali itu ada sekitar 1.200 hektar mete yang lebah kita membantu penyerbukan bunga mete sehingga hasil buah mete lebih banyak. Dan di sana mete berbunga dari akhir Juli sampai pertengahan September nanti. Nah, kita bisa panen bunga madu dari nektar bunga mete itu sekitar 18 ton untuk keseluruhan di situ. Jadi kita batik ini kita memproduksi batik-batik dari batik-batik yang low sehingga batik-batik sampai yang high tadi. Kita mengklaster beberapa batik di sini. Jadi ada batik untuk di Madura ini ada batik pesisir, ada batik halusan, batik keraton itu. Batik pesisir di sini yaitu batik-batik yang tadi motif-motifnya itu berupa motif-motif yang dihasilkan dari lokal dari daerah pesisir itu. Untuk batik-batik yang satunya yang kami namakan batik halusan, yaitu batik-batik yang dipakai untuk biasa di zaman dulu itu batik-batik untuk kaum-kaum nengrat, kaum-kaum tadi itu keraton di situ. Kalau untuk tantangan bisnis itu kami mungkin yang kendala utama itu kalau pengiriman luar kota. Jadi kalau untuk jenis yang kerupuk atau snack itu biasanya dalam pengiriman itu retan remuk gitu, hancur. Jadi itu yang kendalanya. Jadi mungkin komplain dari customer yang menerima itu mungkin nggak bagus gitu kan. Tantangannya Indonesia itu kan pada bulan sekitar Desember sampai Maret itu musim paceklik, di mana lebah-lebah tidak menghasilkan madu. Justru kita harus memberikan lebah ini pakan madu, karena lebah ini makannya madu supaya dia lebih sehat gitu. Nah, pada saat ini banyak juga teman-teman peternak lebah seperti kami yang harus panen dia karena operasionalnya tinggi, tapi dia memberikan pakan kepada lebahnya, pakan yang kurang sehat dan harganya murah sekali. Sehingga di pasaran harga kita yang pure rawhani, yang murni dari nektar dengan yang diberikan asupan itu jauh lebih murah dia daripada kita. Jadi sulit menjelaskan ke customer bagaimana madu dihasilkan. Tantangan kami dalam bisnis batik di sini yaitu bagaimana kita mengenalkan batik di sini, karena dengan adanya banyaknya fashion yang lifestyle yang modern, tentunya ini akan sulit sebetulnya. Tapi ketika kami mencoba bagaimana batik ini bisa diterima lifestyle di dunia modern dan bisa masuk ke global di sini, kami mengkombinasikan batik-batik yang bisa diterima oleh pasar yang saat ini membutuhkan. Kalau untuk anak-anak atau wirausaha baru yang mau memulai, untuk olahan ikan ini peluangnya masih banyak karena pesaing untuk produk olahan ikan itu masih cukup sedikit dibanding produk-produk yang lain, dan untuk pengerjaannya juga cukup mudah.
tidak memerlukan mesin atau teknologi yang terlalu canggih gitu. Bisnis itu seperti masuk kamar mandi. Masuk aja dulu, nanti perkara di dalam itu ternyata lupa bawa sabun, ya udah keluar lagi cari sabun gampang. Jadi keberanian untuk memulai itu yang utama. Kalau kita terlalu berpikir, menghitung, belum apa-apa udah ngitung SWOT-nya, lama-lama kita takut. Akhirnya berhitung-hitung selalu kurang, selalu nggak pas. Lebih baik mulai aja dulu. Karena nanti begitu kita mulai, akan ada tantangan untuk kita naik kelas, untuk kita lebih berani. Mungkin di awal akan banyak ujian, tapi tidak masalah. Bisnis itu setelah mulai baru dihitung. Kalau dihitung-hitung terus, kita nggak mulai-mulai. Tips untuk bagi teman-teman yang mulai berbisnis, khususnya produk batik. Karena saya yakin batik ini adalah kebutuhan pakaian kan, sandang. Jadi tidak akan pernah berhenti kita. Tapi yang penting adalah bagaimana kita itu terus berinovasi, kita bisa mengikuti pasar yang ada, apa yang dibutuhkan pasar di situ. Nah, itu dia keseruan kita tadi di Pertamina Smexpo. Kita juga udah ketemu dengan para UMKM keren. Ikutin terus keseruan kita di Get You Media. Dadah!